Halo sobat motor, ketemu lagi kita di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang master rem atau master kit. Bagi yang tidak tahu master kit itu apa, master kit adalah semacam pom hidrolik untuk proses pengereman. Khususnya yang kita bahas kali ini adalah master rem kit untuk pengereman depan ya, untuk pengereman di roda depan. Di depan kita sudah ada 4 merek master kit ya, tentu saja dengan harga yang berbeda dan dengan kualitas yang berbeda juga, terutama dari segi bahan. Namun kali ini kita tidak akan membahas detail tentang harga dari spare part ini teman-teman, karena ketika kita membahas harga dari spare part mungkin akan terkesan kita membuka rahasia bengkel. Tapi kita akan berusaha mengedukasi teman-teman untuk cara pemilihan master rem kit yang baik untuk kendaraan pribadi kita. Ya tentu saja kalau perkara produk itu ada harga ada rupa, dan bisa kita artikan spare part yang lebih mahal tentu saja akan lebih baik daripada spare part yang lebih murah. Itu disebabkan karena kualitas dari sebuah produk. Tapi di sini saya tidak akan membahas merek. Sekali lagi kita akan mencoba melihat atau belajar untuk memilih spare part yang baik untuk kendaraan kita. Seperti yang teman-teman lihat di sini sudah ada 4 merek spare part ya. Jenis spare partnya cuma satu, yaitu master rem kit atau master rem depan. Kita akan bahas dari yang merek ini dulu ya teman-teman. Ini adalah merek Europart, dan di sini adalah master kit atau master rem Mio yang berkode 5TL. Kita akan buka dan kita lihat kualitas bahan dari master rem kit ini. Ya, ini dia. Seperti biasa barang-barang yang ada di dalamnya yaitu adalah liper, snap ring, dan juga cincin. Itu adalah barang-barang yang umum. Sekaret penutup depan ini tidak akan kita bahas karena pada umumnya semua master rem itu kualitas daripada per dan snap ring itu umum ya. Yang akan kita bahas di sini adalah master remnya teman-teman. Di sini kalau saya lihat master rem ini terbuat dari besi, karena dia juga cukup berat. Di sini kita akan tes dengan magnet untuk membuktikan kalau ini memang terbuat dari besi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Master rem ini terbuat dari besi. Nah, kalau kita lihat dari build quality-nya teman-teman, master rem ini lumayan rapi. Hanya saja di sini masih bisa kita rasakan sepertinya ini adalah garis-garis bekas pembubutan waktu proses pembuatan daripada master rem ini. Di sini juga sama, di sini terlihat guratan-guratan dari pisau bubut sepertinya. Sini di kamera mungkin tidak begitu jelas teman-teman, tapi kalau saya lihat dengan mata telanjang seperti ini sangat terlihat jelas. Oke, ini adalah master rem kit yang terbuat dari bahan besi. Untuk produk ini kita tepikan dulu karena kita akan membandingkannya dengan produk berikutnya. Di sini kita akan membuka satu produk lagi dari merek Crown ya teman-teman. Di sini sama juga master kit Mio. Hasilnya akan kita buka. Oke, untuk isinya seperti biasa teman-teman ya, umum saja, yaitu per, snap ring, dan juga peti karet. Oke,
Oke, ini kita sampingkan dulu. Dan kalau kita lihat teman-teman, produk ini kurang lebih sama dengan produk yang pertama. Dari segi bahan, ini juga terbuat dari besi. Dari segi karetnya juga kurang lebih sama. Dan sepertinya proses pengerjaannya juga tidak terlalu halus, sama dengan seperti produk yang pertama teman-teman. Ini untuk yang merek Crown ya. Dan bahan ini juga terbuat dari besi, sama. Sini juga ada bekas guratan mesinnya masih sangat terasa. Sini juga sampai bersuara ya ketika kita kerok pakai kuku. Oke, untuk membuktikan kalau ini besi, kita akan tempelin magnet lagi. Dan ternyata benar, ini juga bahannya terbuat dari besi teman-teman. Master kit itu sejatinya dia akan selalu berendam dengan yang namanya full brake ya, full brake atau minyak rem. Nah, minyak rem ini teman-teman, minyak rem ini sifatnya lumayan keras, apalagi yang udah masuk dot 2 dan dot 3, mereka terkena kulit saja. Cairan daripada minyak rem itu jika terkena kulit dalam hitungan 2-3 menit itu akan terasa panas di kulit kita. Dan ketika kita biarkan agak lama, itu kulit kita akan seperti mengkerut ya, dan kita merasakan panas. Walaupun panasnya tidak seperti air yang dipanaskan atau air mendidih atau air yang siap untuk menjadi teh atau kopi ya, tidak sepanas itu teman-teman. Tapi kita bisa merasakan panasnya minyak rem itu. Nah, di sini permasalahannya. Ini adalah bahannya besi. Dan suatu saat ketika seiring waktu pemakaian rem depan, teman-teman, master rem depan ini akan mengalami keausan, karena ketika kita melakukan proses pengereman, tentu saja dia akan didorong oleh per ini teman-teman. Per ini dipasang di sini di dalam silinder. Nah, ketika kita melakukan proses pengereman, dia akan menggencet pernya seperti ini, dan master ini akan masuk dan keluar, masuk dan keluar. Nah, di sini akan terjadi proses pengausan daripada batang daripada master ini. Jadi ketika teman-teman memilih master kit, karena berhubung rumah daripada master kit ini adalah bahan aluminium ya, dan ini adalah bahan besi, bisa teman-teman bayangkan sendiri, besi itu tidak akan pernah kalah dari aluminium, karena sifat aluminium akan lebih lunak ketimbang besi. Jadi ketika teman-teman menggunakan master kit seperti ini, maka ketika suatu hari terjadi kerusakan, dia 80% ya, 80% kemungkinan batang master ini akan merusak lubang daripada rumahnya sendiri atau rumah daripada silinder masternya, karena ini adalah besi dan dindingnya adalah aluminium. Jadi dia akan merusak bagian dari rumah dari master ini. Dampak negatifnya adalah ketika master rem ini telah merusak rumahnya, otomatis kita akan melakukan penggantian unit kaliper ya, penggantian unit kaliper atau bak daripada minyak rem itu. Itu artinya kita harus mengeluarkan dana lebih ya untuk hasil yang telah dirusak oleh si master yang berbahan besi ini. Dan bahan besi ini teman-teman, lama-kelamaan dia bukan hanya mengalahkan rumahnya, tapi dia juga bisa menimbulkan karat, karena dia besi dan dia pasti bisa berkarat. Dan ketika dia berkarat, semakin cepat proses rusaknya. Itu kadang-kadang rem waktu ditekan dia ngerem nggak mau balik ya, posisi kita ngerem rem depan, tahu-tahu rodanya tiba-tiba berat, itu dikarenakan masternya macet. Dalam arti ketika digencet masuk atau kita tekan handle rem, dia akan masuk ke dalam tapi dia tidak kembali keluar. Itu penyebabnya banyak, bisa terjadi dari kotoran yang menyumbat di batang master ini, atau diakibatkan oleh karat yang telah timbul di batang ini sehingga dia mengganjal di lubangnya dan dia tidak mau keluar. Mungkin dampak awalnya ya masternya masuk angin lah,
ngerem, kadang dapat kadang enggak. Nah, saya tidak mengatakan kalau master berbahan besi ini tidak layak pakai ya teman-teman, karena dengan bahan besi seperti ini tentunya harganya akan lebih miring, harganya akan lebih murah daripada yang bahan dari aluminium. Karena kita tahu sendiri harga besi tua sama aluminium bekas ya, besi bekas dengan aluminium bekas itu jelas berbeda. Aluminium bekas punya nilai jual lebih tinggi, sedangkan besi bekas nilai jualnya tidak pernah bisa lebih tinggi daripada aluminium. Nah, dari situ terbukti bahwa nilai dari aluminium itu tentu saja punya nilai lebih baik daripada bahan besi ya teman-teman. Logikanya seperti itu. Sekarang kita akan membahas satu merek lagi, yaitu MHM teman-teman. Kita buka dulu. Isinya sama semua. Nah, ini yang dari apa teman-teman? Kalau dari tebakan saya, ini adalah bahannya bahan aluminium. Dia lebih mirip dicetak ketimbang dibubut ya, karena aluminium tentu saja lebih gampang dicairkan daripada besi, memiliki suhu yang lebih rendah ketika proses pencairan ketimbang besi yang memiliki suhu lebih tinggi untuk proses pencairan teman-teman. Jadi ini adalah aluminium. Untuk membuktikannya kita akan tempelkan di magnet ya, dan ternyata memang benar magnet tidak bisa menempel, dan ini adalah aluminium cor. Nah, seperti ini. Mungkin ini bahan yang lebih baik ya, saya tidak mengatakan kalau ini terbaik, tapi saya mengatakan ini lebih baik daripada yang berbahan besi seperti ini. Kenapa aluminium itu akan lebih baik daripada besi? Ya, kembali lagi ke bahan yang menjadi lawan daripada si master ini teman-teman. Bahan yang menjadi lawan daripada si master ini adalah aluminium, dan ketika aluminium ketemu aluminium, kemungkinan saling merusaknya itu lebih kecil ya, karena besi itu lebih kuat dari aluminium. Daya rusaknya tentu lebih hebat daripada aluminium, dan ini adalah bahan aluminium. Meskipun ini bukan barang terbaik, tapi ini sudah menurut aturan atau SOP-nya. Kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi, bahan aluminium itu akan lebih baik, walaupun dari segi merek atau build quality-nya ini bukanlah yang terbaik, tapi ini sudah cukup baik untuk kita pergunakan, karena dampak di kemudian hari ketika terjadinya rusak itu tidak akan merusak rumah atau kalipernya. Kenapa kita harus membicarakan rusak di kemudian hari? Walaupun barang ini dipasang sekarang atau besok, tentu saja tidak akan langsung rusak. Tapi yang namanya barang dipakai teman-teman ya, barang dipakai dia pasti akan rusak, itu pasti, karena nggak ada barang yang abadi. Semua barang yang dipergunakan tentu saja akan mengalami rusak. Semua barang yang kita pakai tentu akan mengalami keausan ya. Contoh saja ban itu tentu saja dia makin lama akan makin tipis, dan itu adalah proses pemakaian, itu proses alam ya teman-teman, proses alam dari pemakaian suatu barang atau benda. Nah, ini kita simpan dulu, kita akan buka lagi. Kebetulan di sini adalah merek Honda ya, merek Honda yang asli, Honda yang asli. Ya, mungkin teman-teman sudah punya gambaran kalau yang asli itu tentu saja yang terbaik. Nah, ini teman-teman, ini adalah master kit asli daripada Honda. Bahannya pastinya dari aluminium, dan kualitas dan build quality-nya tentu saja lebih baik daripada merek-merek lain ya, karena ya namanya saja barang asli. Tentu saja SOP atau prosedurnya sudah pasti benar, karena ketika dia prosedurnya nggak benar, dia tidak akan dijadikan sebagai produk asli, karena produk asli itu cenderung lebih baik. Kenapa saya bilang cenderung? Dari segi pandangan saya sebagai mekanik atau orang yang bergelut di dunia perbengkelan ya, saya tidak mengatakan barang asli adalah yang terbaik, tidak. Saya tidak akan berkata seperti itu, karena menurut saya produk itu bagus atau tidak
itu ditentukan oleh harga juga teman-teman. Apakah asli yang terbaik? Tidak. Baik mungkin iya, baik daripada produk-produk yang lainnya ya, dari ini ataupun ini, mungkin ini yang terbaik kalau disandingkan dengan merek-merek di bawahnya teman-teman. Tapi pada kenyataannya hargalah yang berbicara. Seperti kata pepatah, ada harga ada rupa. Itu kenyataan teman-teman. Karena ketika teman-teman punya penilaian bahwa barang yang asli itu adalah yang terbaik, itu saya berani bilang mungkin 6-75% itu benar perkataan itu, tapi selanjutnya tidak. Kenapa saya bilang tidak? Ketika kita menganggap ini yang terbaik, ternyata ada yang lebih baik daripada barang asli. Kenapa seperti itu? Jika ini harganya misalkan 50.000 dan ternyata di pasaran ada master kit yang bahannya sama tapi dengan build quality yang berbeda, dengan merek yang berbeda, tapi harganya bisa sampai 80 atau 100.000. Jadi di penalaran kita, apakah ini masih yang terbaik? Tentu saja tidak kan. Dari segi harga kita tahu, karena nggak ada orang mau menjual emas seharga tembaga. Itu logikanya. Ketika ongkos pembuatan atau ongkos produksi suatu produk itu tinggi, tidak mungkin harga itu dijual di bawah harga rata-rata, karena perusahaan itu akan mengalami kerugian, dan ketika mengalami kerugian perusahaan itu akan bangkrut. Tidak ada admin atau marketing perusahaan yang menciptakan barang yang ongkos produksinya itu lebih mahal ketimbang harga jual. Itu nggak akan pernah terjadi. Makanya kalau saya bilang di sini, asli belum tentu terbaik, tapi kalau paling baik di antara merek-merek lain, ya benar, itu benar. Tapi terbaik enggak. Nah, sampai di sini saya harap teman-teman paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Mungkin kita bisa diskusi sedikit, dan jika ada perkataan atau pendapat saya yang salah, tolong teman-teman ralat, silahkan mengajukan pertanyaan atau menyanggah pendapat saya. Silahkan, mungkin kita bisa sharing dan berbagi atau diskusi di situ. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi di sini kesimpulan dari review kita hari ini adalah cara pemilihan master yang baik, bukan yang terbaik ya. Cara pemilihan master yang baik adalah master yang berbahan aluminium. Kenapa aluminium? Karena aluminium dampak rusak atau merusaknya di kemudian hari itu lebih kecil ketimbang yang berbahan besi. Saya tidak mengatakan di sini kalau yang berbahan besi ini adalah yang paling jelek, tidak, karena ketika kalian memilih yang berbahan besi, mungkin karena nilainya lebih rendah, harganya lebih murah ketimbang yang bahan-bahan seperti ini. Dan terkadang orang juga memilih ini dalam kondisi terpaksa teman-teman ya, dikarenakan budget yang dia miliki mungkin lagi kurang. Jadi mereka harus memilih ini dengan terpaksa karena tidak mampu untuk memasang ini dikarenakan alasan-alasan tertentu. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari review kita kali ini adalah bahan besi bukan yang paling buruk, tapi tidak terlalu baik. Bahan aluminium ini dari segi bahan adalah bahan terbaik untuk master kit, berhubung rumahnya itu terbuat dari aluminium juga. Nah ini juga yang baik, tapi bukan yang terbaik walaupun asli, karena tentu saja harga yang berbicara tentang baik buruknya atau terbaik atau tidaknya suatu produk. Cukup sekian teman-teman pembahasan kita kali ini. Bagi yang suka silakan like, bagi yang tidak suka silakan di dislike. Jika punya perbedaan pendapat atau sanggahan, tolong kolom komentar, kita akan berdiskusi di sana. Dan sekian untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Yo.